di hari ini, hari Sabtu, yang mana pada hari ini kita ngobrol sebentar sebelum membahas kitab yang ada di depan kita ini. Ya. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa materi kita di sini adalah salah satu dari alumni Pondok Pesantren Al-Madinah. Ya. Alumni apa ini? Muallimin ya Bang ya? Apa Ya, tahfidz juga? Tahfidz? Enggak ya? Ya, pertama Apakah tahfidz, setelah itu pernah di muallimin. tahfidz apa cuma di muallimin? Muallimin aja ya? Pernah di tahfidz 4 tahun. Oh, di tahfidz 4 tahun, kemudian di muallimin 3 tahun. Ya, yang Alhamdulillah. ngabdi. Kemudian jadi musyrif di Al-Madinah. Berapa tahun Bang? Musyrif Setahun, 2 tahun. habis muallimin ya, ngabdi muallimin setahun baru ngajar. Baru ngajar di Al-Madinah ya. Nah, Alhamdulillah. Jadi itu kemudian setelah lulus setelah selesai dari jadi musyrif di Al-Madinah, kemana Bang? Sibukannya? lanjut ke Jakarta, mau daftar Libya. Daftar Libya, qadarullah belum diterima daftar syariah. Qadarullah belum diterima. Tapi antum apa namanya? Tapi antum tetap di Jakarta ya Bang ya? Ya, di Jakarta sambil murojaah bahasa di Hufadzus Sunnah. Baru setahun setelah itu pengumuman di Madinah, alhamdulillah diterima, dapat amanah di sana. Alhamdulillah. Oke. Kita membahas dulu mungkin sharing antum ketika pengalaman di Jakarta. Ini kan juga banyak teman-teman dari yang ada teman-teman alumni yang ada di Jakarta nih Bang ya. Teman-teman alumni yang ada di Jakarta nih. Kan mungkin antum pernah mengalami setahun yang ada di Jakarta, setahun berada di Jakarta. Kemudian lagi nelpon. Afwan, biasa. Pak, saya lagi ya. Afwan. Saya mana tadi? Oh ya, kesibukan antum di Jakarta nih sebelum ke Madinah. Tadi kan setahun ya Bang ya. Apakah setahun di Jakarta itu antum langsung di apa tadi di Masjid Al-Falah ya? Ya, apa di Jakarta di dulu? Masjid Al-Falah. Pertamanya Al-Falah ya, bantu-bantu di sana, bantu imam, bantu sekitar masjid. Oke, mungkin antum bisa cerita tentang kehidupan antum singkat aja di Masjid Al-Falah. Ya, kalau di Masjid Al-Falah ya paling tugas pokoknya mengimami. Jadi mengimami nanti kok kita sambil kan di kuliah sambil kalau anak qadarullah nggak keterima di Libya jadinya murojaah bahasa di Hufadzus Sunnah, nanti sambil sore ngajar taklim anak-anak, TPA, ngajar Quran kan bagus juga. Terus ngajar Quran, atau nanti kadang yang minta diajari Quran tuh kadang bukan anak-anak aja, kadang mungkin orang tua, bapak-bapak saya pengen belajar, nggak apa-apa kita ajari aja kan. Kita juga yang penting dimanapun kita berada, yang penting kita berakhlak, bermuamalah dengan orang, muamalah yang baik, nanti orang juga akan nyaman ngobrol dengan kita. Bisa dari obrolan itulah mereka tanya-tanya ilmu agama. Nah, nanti kita bisa menjawab sesuai ilmu yang ada di kita. Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan kepada ustaz-ustaz. Jadi bisa jadi ladang dakwah melalui sikap, tidak harus berceramah di atas mimbar, insya Allah. Masya Allah, ini beberapa kesibukan antum selama di Jakarta. Masya Allah. Di Jakarta sambil ngajar TPA gitu lah. Ya, jadi imam, kemudian ngajar TPA, terus ada
ada diminta buat sama bapak-bapak buat ngajar juga ya Bang ya? Ya, Ngajar jadi apa kan tahsin? kenapa? Tahsin apa bahasa Arab atau apa? Sama bapak-bapak. Eh, Bapak-bapak ada yang belajar bahasa Arab, ada yang tahsin juga, maksudnya memperbaiki bacaan. Ya kan kita kadang melihat amalan tuh oh ngajar TPA, tapi sebenarnya kita tidak boleh menganggap oh hanya mengajarkan hanya ini. Tidak boleh. Bahkan itu amalan yang sangat mulia sekali. Apalagi kita bisa bayangkan kalau ada anak kecil bisa belajar Al-Quran melalui kita kan dari awal dia kenal alif, kenal ba, tak sampai semuanya bisa membaca Al-Quran. Mungkin subhanallah kita sudah meninggal, anak tersebut masih membaca Quran pasti amal amal jariah untuk kita. Maka ini sangat mulia sekali mengajarkan Al-Quran. Masya Allah dapat amal jariah ya Bang ya. Alhamdulillah. Hmm. Nah, Oke Bang, jadi dari kesibukan antum ini eh, dari apa namanya pagi antum kuliah ya, kuliah itu Hufadzus Sunnah sampai Hufadzus siang. Sunnah. Kemudian kalau sore atau malam ya Bang ya, Hmm. apa namanya mengajar TPA. TPA dan beberapa pelajaran agama. Nah, itu ada beberapa banyak kesibukan. Nah, bagaimana manajemen antum untuk itu? Kan afwan ya, namanya mengajar itu juga kan butuh persiapan, kemudian apalagi menjadi imam itu kan perlu murojaah, apalagi masjid besar, masjid apa namanya Al-Falah. Ya, Lalu kan eh, mungkin bacaannya nggak cuma juz 30 ya. iya. Kemudian tadi tugas kuliah, bisa dibilang Hmm. kuliah ya Bang ya, atau Iya, majelis. Hufadzus Sunnah. Iya. Nah, itu kan juga ada tugas-tugas, ada ya dan yang lainnya lah. Nah, itu gimana Bang manajemen Hmm. Nah, manajemen waktu itu untuk kadang mengatur waktunya, misalnya sore ngajar TPA, pulang kuliah siang, padahal kan ya nanti bisa kadang kondisional. Jadi pas sudah capek istirahat, pas sebelum ngajar dipersiapkan dengan baik. Jadinya nanti kita mengetahui waktu mengatur waktunya kondisional. Jadi profesional. betul. Jadinya dipersiapkan dengan baik, tetap walaupun kita perlu catat untuk kita semua bahwa mengajar tuh tidak tidak selalu harus banyak orang. Misalnya ada yang ingin belajar satu orang, dua orang, nggak apa-apa. Kita layani dengan sepenuh hati. Insya Allah pahala tersebut tetap akan Allah tetapkan. Walaupun mungkin kita ngajar satu orang, lima orang, enam orang, nggak apa-apa. Kita tetap ajar. Kadang satu orang tersebut memang benar-benar pengen belajar. Dia datang ke masjid, pengen belajar, pengen bisa membaca Al-Quran dengan benar. Mungkin sebelumnya tidak ada yang mengajari. Jadi dengan sebab kita mudah-mudahan orang tersebut semakin suka membaca Al-Quran. Juga sebagaimana yang dinasihatkan Syekh, kalau kita mengajarkan orang Al-Quran, orang awam, beda, jangan kita samakan dengan ngajari guru. Kalau kita ngajari guru, ngajari teman-teman, itu pengen yang rinci, sesuai dengan sifat-sifatnya, hamesnya, tebal tipisnya, itu nggak apa-apa, kita benar-benar keras. Tapi kalau mengajar orang awam, mengajar orang yang pengen bisa membaca Al-Quran, jangan dipersulit. Karena itu membuat lari mereka. Membuat lari mereka. Kok mau baca Al-Fatihah, ta'awud aja nggak benar-benar 1 jam. Ta'awud sehari, 2 hari. Ini bacaan apa, ngaji apa. Mungkin nanti malah jadi orang umum tersebut menganggap, oh susah sekali membaca Al-Quran. Jadi perlu kita bedakan porsinya untuk mengajar guru, mengajar santri, sesuai dengan kapasitas yang kita ajari. Kalau orang umum pengen ngaji yang benar, cukup panjang pendek sudah benar, makhrajnya sudah benar, beda sin dengan shin itu sudah cukup, tidak terlalu mendetail sekali, tidak mengapa. Jadi tetap semangat mengajarkan. Untuk apa namanya untuk tahsin mungkin ya kita kedepankan hal-hal yang itu bersangkutan dengan lahnul apa namanya lahnul Jadi jali ya. ya Kalau betul lahnul sekali. khafi kita uh, Hmm, ringan di situ ya Bang ya. betul betul. Sama di sini. Oke, jadi kita apa namanya memperhatikan eh, siapa audien kita agar supaya apa dakwah itu eh, mengena di hati mereka. Mereka ingin Hmm, apa namanya
belajar Al-Quran, kita ajari mereka Al-Quran sesuai kadar mereka ya Bang ya. Betul. Benar. Kemudian untuk tadi manajemen waktu itu kondisional, berarti antum sendiri ya, untuk antum sendiri berarti bisa dibilang karena kondisional berarti berubah-ubah. Iya, Dari betul. hari ini mungkin kegiatannya beda sama hari yang kemarin, atau hari Iya. yang ini kegiatannya beda sama hari esok gitu ya Bang ya. Iya, betul. Allah. Kadang bisa beda hari satu dan kedua, jadinya persiapannya juga kadang beda. Juga nanti kan kalau terkait yang misalnya kita sudah selesai belajar dari suatu instansi, kita udah selesai di Libya, lanjut lagi mungkin ke Saudi, lanjut lagi ke Yaman. Nanti kalau kita menyebarkan ilmu, ya kepada siapapun sama seperti yang Ustadz kita nasihatkan semua. Paling pokok dulu, paling pokok dari tauhid. Bahkan ya banyak dari pedalaman-pedalaman itu kan ngajar di musola, 1 orang, 2 orang. Kayak Syekh siapa yang ngajarkan Al-Quran? Syekh Aiman Rusdi. Ya. Ya, beliau kan ngajarkan Al-Quran juga pertamanya 1 orang, 1 orang di masjid, 1 orang. Terus itu bertahun-tahun. Tapi dengan keberkahan Allah datangkan murid dari seluruh penjuru alam. Jadi Masya Allah. kalau dari Al-Quran semua itu biasanya menerima. Jadi mengajarkan ilmu dari Al-Quran sepenuhnya. Benar sekali. Masya Allah. Oke, ya ini beberapa pengalaman beliau selama berada di Jakarta ya. 1 tahun berada di Masjid Al-Falah Abu Hapus, Insya Allah. Sebelum kita masuk ke kitab ini, mungkin kita membahas sedikit kehidupan antum di Saudi. Nah, ini kan setelah itu kan antum setelah 1 tahun di Jakarta sambil menunggu kabar dari Libya, dan yang qadarullah belum rezekinya, dan Allah ganti rezeki yang lebih baik lagi, yaitu antum bisa melanjutkan belajar di Universitas Islam Madinah. Oke. Apakah untuk kehidupan antum tadi ya yang sempat Anda tanyakan di awal, apakah antum ada kesibukan selain belajar? Apakah antum ada kesibukan belajar selain belajar di kampus? Dan juga apakah antum ada kesibukan mungkin tadi mungkin mengajar atau bekerja lah, atau ada kegiatan selain belajar? Silakan Bang, bisa di sharing. Secara ringkasnya kalau di Saudi kan kita benar-benar amanah untuk belajar ya. Jadi seharusnya memang digunakan, namanya juga visa pelajar, digunakan untuk belajar. Jangan sampai kita di sana di tempat yang mulia, kemudian diamanahkan segala sesuatunya sudah disiapkan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkesempatan menimba ilmu kepada para ulama langsung. Juga kalau tidak, kita dimudahkan Allah SWT insya Allah untuk beribadah di kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi, insya Allah. Amin Allahumma amin. Dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang sesuai pada waktunya. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, pada dasarnya kuliah di kampus adalah amanah, sehingga walaupun sudah sampai sana pun kalau kita bertemannya dengan teman yang salah, tetap sama dengan di Indonesia. Ada juga sudah sampai jauh-jauh sana, sampai sana lihat nggak masuk kelas, nggak ngapa-ngapain, sampai sana tidur, sampai sana mungkin ngegame ya. Jadi kalau biasanya kalau sudah sampai sana terus tergantung teman-temannya rajin ke bawah rajin, teman-temannya nggak rajin ya mungkin ke bawah nggak rajin juga. Jadi tergantung teman, walaupun sudah sampai sana tetap pandai-pandai memilih teman. Juga kata para masyayikh di sana kan disampaikan, di sana ada ilmu yang ada di kelas, tapi ada di kelas dan ada yang tidak di kelas. Jadi ada ilmu di kelas yang tidak ada di Masjid Nabawi,
ada ilmu di Masjid Nabawi yang tidak ada di kelas. Jadi dua-duanya sama-sama saling melengkapi. Jadi jangan sampai hanya masuk di Qo'ah di kelas tapi tidak ke Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi kan selain di sana satu sholatnya senilai dengan 1000 kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Kalau Masjidil Haram berapa? Sekali sholat pahalanya 100.000. Jadi seandainya seorang hamba yang melaksanakan ibadah umroh mungkin bayar 30, 40, 50 juta tidak mendapat pahala kecuali satu sholat di Masjidil Haram, maka itu sudah sangat lebih dari apa yang ia keluarkan dari waktu, tenaga, harta dan selainnya. Apalagi subhanallah di Mekah nanti melebar ya. Jadi saling melengkapi. Yang di Masjid Nabawi juga di Qo'ah. Jadi sampai dulu ada orang Eropa dia 5 waktu ke Masjid Nabawi. Padahal kan jaraknya 7 kilo. Mungkin kalau naik taksi ya 10-an menit lah ya, 10 menit. 7 kilo atau 9 kilo. Jadi lumayan jauh. Tapi ada yang sampai seperti itu gitu loh. Maksudnya benar-benar. Paling tidak kalaupun selama tidak sakit, mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan kita semua ke kota Nabi SAW belajar. Paling tidak kita dalam keadaan sehat, usahakan tidak pernah kosong dari Masjid Nabawi. Walaupun berangkatnya mungkin habis asar, pulang habis isya, kan lumayan dapat 2 sholat. Dapat maghrib dan isya. Juga nanti dapat sholat jenazah. Karena sering banyak orang meninggal kan. Kalau di Indonesia mungkin mau sholat jenazah, mungkin pergi dulu takziah kemana baru sholat. Kalau dulu kan biasanya di pondok ada yang meninggal di Klaten, kita datang ke Klaten baru takziah baru sholat. Ada yang meninggal di Ngawi atau meninggal di mana, datang ke tempat jauh dulu. Tapi kalau di sana alhamdulillah juga mungkin perasaan orang, kasihan ya meninggal di Masjid Nabawi. Bukan kasihan, malah subhanallah itu sebuah kenikmatan. Kan kata Nabi, man istata'a minkum an yamutu bil Madinah faf'alu. Siapa yang mampu di antara kalian meninggal di kota Nabi SAW, hendaknya kalian lakukan. Maka ini sebuah keutamaan dan anjuran dari Nabi SAW. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ke kota Nabi, kembali ke sana sehingga mengumpulkan bekal untuk menghadap akhirat. Suatu saat Allah panggil dalam keadaan yang baik di tempat yang baik pula. Karena kalau meninggal di sana kan berarti yang disolatkan orang di Masjid Nabawi. Bahkan kalau orang disolatkan 40 orang lebih yang bertauhid tidak mensekutukan Allah dapat syafaat kan. Nah, di sana mungkin ada 40, 100, 1000, 2000 lebih, maka keutamaan di atas keutamaan. Kemudian ya kadang ada tetap di sana jangan ustadz yang di sana sudah mengatakan di Saudi terbuka 2 pintu ilmu dan pintu harta. Nanti tinggal orang cenderung kemana. Kalau dari pertama kuliah sudah langsung sering bolos, itu nanti bahaya. Malah sangat disayangkan kalau sampai sudah diterima di sana terus jadi sampai mafsul gitu kan, nggak bagus. Sampai di DO gitu kan. Ya ada sampai seperti itu. Tapi kalau yang temannya yang rajin-rajin, subhanallah, nanti fokus belajar. Yang di alumni Al-Madinah sudah sampai doktoral ya Pak? Ustadz Siddiq. Masya Allah. Ya, subhanallah. Beliau sampai doktoral, benar-benar fokus belajar pada fun bidangnya. Penting kita memohon keberkahan. Kemudian kalau jadi di Masjid Nabawi ada setoran murojaah, setoran ziyadah, setoran sanad. Jadi kalau yang di pintu dekat-dekat pintu 7 itu untuk zuar, orang-orang umroh mau memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Nanti agak ke dalam sedikit hafalan sekalian murojaah. Kemudian di bawah payung yang paling dalam itu di sekitar situ majelis sanad semuanya. Jadi ya macam-macam, ada yang syadid, ada yang syekh itu kalau kita setor lupa udah
berhenti, nggak usah store, balik dulu. Lupa itu bukan hafalan, sampai dikatakan ragu aja bukan hafalan. Kalau kita baca hafalan kita ragu, itu sudah salah. Jadi ya kadang ada sebagian teman dari Yaman tuh pernah dengar dia mengulang satu halaman 100 kali, subhanallah. Jadi kan benar-benar banyak sekali. Mungkin kita ngulang 3 kali 4 kali sudah cukup atau sudah merasa sudah lancar. Ada yang sampai sedemikian 100 kali diulang satu halaman. Jadi benar-benar hafalannya itu udah seperti Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat untuk menghafal dan memurojaah Al-Quran tersebut. Nah, mungkin sekilas seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Bang Amin atas sharingnya, Masya Allah. Luar biasa sekali, tapi secara umum ya Bang ya, kita mau nanya satu lagi. Berarti antum apa namanya? Tadi antum kasih tahu di Madinah atau di Arab Saudi ada 2 pintu, pintu harta sama pintu ilmu. Berarti antum hanya masuk di pintu ilmu aja ya Bang ya? Enggak, ya kadang di akhir kuliah itu kan kadang ada 3 bulan kosong itu. Oh Jadi ya. kalau seorang tolib visanya udah keluar, visa takharut keluar, dia masih diizinkan tinggal di Saudi 3 bulan. Jadi mungkin 3 bulan tuh mungkin kalau mau belajar eh, bimbing umroh atau belajar bisnis yang lain mungkin bisa digunakan. Tapi biasanya teman-teman yang fokus nggak mau bimbing-bimbing gitu, bimbing umroh. Ya, ya jadi kan mungkin ada hal-hal yang lain mungkin kalau mau dipelajari. Cuman kan kadang ada yang pengen, ada yang tidak gitu. Jadi 3 bulan tuh bisa digunakan buat belajar mungkin. Berarti Kalau ada di akhir-akhir mungkin udah cocok lah buat sekalian sesekali 2 kali atau 3 bulan masih kosong sampai waktu pulang bebas. berarti emang apa namanya dari antum sendiri ya, yang anak tangkap itu ada waktu belajar, kemudian tadi ada waktu 3 bulan. Nah itu kan karena kebetulan sudah nggak ada dars, antum meluangkan waktu untuk mencari pengalaman sebagai apa namanya pembimbing umroh dan yang lainnya dari kesibukan di luar belajar gitu ya Bang ya. Ya, dan itu kan bagus juga untuk menjaring relasi mungkin tambah Relasi dari benar. channel-channel dia bisa kenal fulan dan fulan sehingga bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik. Berarti bisa Anda simpulkan kurang lebih ya Bang ya dan teman-teman sekalian, nanti mungkin di akhir ini ya, di akhir nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar pengalaman apa namanya berkegiatan di masa-masa muda kita ini, nah mungkin bisa nanti. Oke, berarti ini apa namanya kesibukan antum itu antum benar-benar fokuskan untuk belajar di Madinah ya, Masya Allah. Karena memang sejatinya orang yang ke Libya apa ke Madinah itu mereka amanahnya untuk belajar ya Bang ya. Ya, Kalau mungkin kalau di akhir-akhir mungkin baru ya nggak apa-apa belajar di akhir tahun, di akhir sebelum takharuj. kemudian apa namanya dari penjelasan antum banyak sekali fadilah di Madinah selain masjidnya, apa namanya kegiatan di dalam masjidnya itu yang subhanallah isinya semuanya ilmu, kemudian pahala yang mana kita selalu apa ya Bang ya, setiap hari ya Bang ya menyolatkan jenazah. Ya bahkan mungkin pernah ada satu hari 5 sholat jenazah itu kan berarti kan Masya Allah. sebuah rezeki kan. Walaupun yang meninggal juga dia bersyukur bisa meninggal di kota Madinah gitu kan. Kesempatan. Masya Allah luar biasa. Jadi ya mungkin untuk
teman-teman yang alhamdulillah dapat rezeki belajar di Arab Saudi, maksimalkan itu untuk belajar dan meraih fadilah keutamaan berada di kota Nabi. Tahun ada di Mekah ya berada, maksimalkan banyak-banyak mengambil ilmu yang ada di majelis-majelis Mekah, Masjidil Haram di Mekah, dan juga banyak-banyak beramal untuk memperbanyak timbangan amal kita. Baik, ini dari Ana, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, karena ini judulnya ngobrol santai ya, teman-teman. Iya, ternyata kalau emang gitu ya Bang ya. Kalau ngobrol tuh nggak kerasa udah setengah jam gitu aja. Karena judulnya emang ngobrol santai. Apalagi ngopi kan. Iya, Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Ada teman-teman? Dari ini ya, ada Ustaz Hasan, apakah ada pertanyaan? Hasan di Jakarta. Iya, di Jakarta. Enggak tahu. Wujuduhu ka ghairu wujudihi. Masya Allah. Ada pertanyaan? Di Solo Hasan, di Jakarta. Saya di Jakarta, Bang. Alhamdulillah. Sehat ya Hasan. Semester berapa, Hasan? Alhamdulillah sehat. Semester 6, Bang. 6. Bismillah, Magister. Allahumma Amin. Allahumma yasir. Insyaallah. Di Lipia udah buka S2-nya. Apa kemarin ada masalah nggak sih terakhir itu? Sudah nggak ada masalah ya. Udah ijazah udah normal lagi. Paling ngurus di Kemenak aja. Aman. Antum syariah, Hasan? Nah, Bang, syariah. Alhamdulillah. Syariah. Oke Bang, alhamdulillah ini kita sudah 40 menit. Insyaallah kita sambung di pekan depan insyaallah ya Bang ya. Mungkin sama mungkin kita sharing sedikit aja seputar ilmu dan pengalaman. Kemudian kita bahas kitab. Mungkin besok untuk untuk pekan depan insyaallah kita lebih banyak ke kitab insyaallah. Untuk sharing dan pertanyaannya kita sedikitkan gitu aja insyaallah ta'ala. Karena hari ini kita full. Iya, insyaallah. Nah, misalnya kan ilmu kan walaupun satu faedah, dua faedah tetap ilmu, ya, saling mengingatkan. Ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita semua belajar, membaca Quran, membaca hadis, membaca fikih, jangan sampai kita alfa dari Al-Quran. Paling tidak, misalnya seandainya cuma sehari sejuz saja sudah, berarti setelah sholat 5 waktu misalnya 2 lembar, berarti kan sehari sudah 1 juz, itu baru membaca. Apalagi lebih banyak dari itu, tapi nggak apa-apa, semakin banyak yang kita baca insya Allah semakin memperberat timbangan kebaikan kita kelak insya Allah. Insya Allah, jazakallah khair kembali kepada Ustaz Khalifatul Amin dan juga teman-teman semua sudah bisa hadir. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi sharing dan belajar bersama Ustaz Khalifatul Amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.